Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. Berlindung tak kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Permisah dimanapun berada, satu hal yang kita cari dalam hidup ini adalah kebahagiaan. Baik kebahagiaan di dunia, kita hidup sekarang ini, kebahagiaan di waktu kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kebahagiaan di waktu kita berada di alam barzah, terutama nanti adalah kebahagiaan yaitu di akhirat. Tentu adalah harapan kita nanti kita masuk surga, dan harapan kita nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan, jangan salah dalam mencari kebahagiaan. Ada orang yang mencari kebahagiaan dengan harta, ada orang yang mencari kebahagiaan dengan jabatan, ada juga yang mencari kebahagiaan dengan kehormatan. Tetapi yakinlah bahwa kita sesungguhnya banyak orang yang kita lihat, ada orang yang mencari kebahagiaan karena harta, ternyata harta yang membuat dia hina. Ada orang yang mencari kebahagiaan karena jabatan, ternyata jabatan itu membuat dia menjadi hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang mencari kebahagiaan dengan kehormatan. Ternyata kehormatan itulah yang menyebabkan dia sengsara. Maka itu pagi ini kita akan membahas tentang bagaimana mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara beribadah. Ternyata wa basyiril ladina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beribadah. Ada kabar gembira di situ. Ada kegembiraan di situ. Apa kegembiraan yang diberikan oleh Allah kepada kita di waktu kita beribadah? Pertama adalah kegembiraan di waktu sedang beribadah. Jadi kita ini bahagia atau tidak bukan di tempat di mana kita akan melakukan ibadah, tapi bagaimana hubungan ibadah kita kepada Allah. Di masjid selama ini kita bahagia, tapi dalam kondisi normal. Tapi sekarang ini dalam kondisi mewabah, maka tempat yang paling bahagia untuk melaksanakan ibadah adalah di rumah. Sehingga Nabi mengatakan baiti jannati. Sebenarnya permisa yang dimuliakan, ibadah di masjid itu sebenarnya hanya 3 saja yang paling utama. Pertama, ibadah sholat sunat tahiyatul masjid. Yang kedua adalah sholat berjamaah 5 waktu. Kemudian yang ketiga adalah sholat Jumat. Itu dalam kondisi normal. Karena kondisi sekarang ini adalah kondisi yang mewabah, maka itu sunnah yang 3 itu kita berikan di rumah. Dan malahan sholat sunat lebih banyak di rumah. Ya, sholat duhanya, sholat rawatibnya, kemudian sholat tahajudnya. Sekarang lagi di bulan Ramadan, maka itu sholat qiyamul Ramadannya kita laksanakan berjamaah. Itulah kebahagiaan sesungguhnya di waktu kita melakukan ibadah bersama keluarga di rumah. Kita buat satu tempat sehingga disitulah kita melakukan ibadah, yaitu salat berjamaah dipimpin oleh suami atau anak laki-laki kita, ya kan, yang hari ini sudah banyak yang hafal Quran. Seorang suami yang belum banyak hafal Quran, maka itu silakan ditambah. Maka itu tidak mengurangi sebenarnya, khusus untuk sholat sunat, ya seperti sholat malam Ramadan.
Maka seorang suami pertama di waktu dia punya hafalan mungkin tidak banyak, boleh mengulang hafalan itu terus, ya. Mungkin ada 10 surat atau 11 surat yang dia hafal, maka dia boleh melakukan itu saja diulang, ya kan, untuk sementara waktu. Malahan boleh seorang imam melihat mushaf atau melihat Al-Quran di waktu dia tidak banyak hafalannya, sambil sholat sunat itu boleh. Ya kan, ini berdasarkan suatu kisah bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah berimam kepada budaknya. Karena budaknya tidak banyak hafalan Qur'annya, maka budaknya di waktu menjadi imam melihat mushaf atau melihat Al-Qur'an. Maka itu mayoritas ulama membolehkan di waktu sholat sunat itu membaca Al-Qur'an melalui mushaf. Apakah mushafnya ditaruh di depan kita atau kita pakai pegang dengan tangan kita, kemudian di waktu ruku kita lipat kembali, atau juga menggunakan aplikasi handphone. Maka dari itu sesungguhnya hakikat dari ibadah itu adalah pendekatan diri kepada Allah, dan Allah akan memberikan kebahagiaan di waktu kita sedang beribadah. Jangan salah cari. Ada orang mendapatkan kebahagiaan di warung, di lapau. Ada orang bahagia di waktu memancing. Ada orang bahagia di waktu berburu. Ada orang bahagia di waktu berjudi. Ada orang bahagia di waktu berolahraga. Tapi dia tidak dapat kebahagiaan di waktu sedang beribadah kepada Allah. Yang salah apa? Apakah berburunya? Tidak. Apakah karena olahraganya? Tidak. Apa karena mereka asik-asik kemudian dengan pekerjaannya? Bukan itu yang salah. Tetapi adalah di waktu dia tidak menempatkan kebahagiaan yang sesungguhnya di waktu dia sedang beribadah kepada Allah. Jadi yang paling utama adalah bahagia di waktu sedang beribadah kepada Allah. Di waktu kita tidak dapat itu, maka itu adalah suatu kerugian dalam kehidupan kita. Maka itu permisa, carilah kebahagiaan di waktu sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.